Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Berkaitan dengan mata kuliah ekonomi pembangunan, karena di tanggal 3 Januari itu sudah masuk di ujian akhir semester. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan dua materi sekaligus yang berkaitan dengan yang pertama ekspor impor. Selanjutnya nanti yang akan saya sampaikan juga berkaitan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Nah, di dalam ekspor impor ini menjadi salah satu hal yang penting di dalam suatu pembangunan ekonomi suatu negara. Tentu kalau kita ingat kemarin kan hutang luar negeri kan di skemanya itu ada pembayaran yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu produktif. Nah, di dalam pengimplementasian di hutang luar negeri tersebut, skema ekspor dan impor itu termasuk di dalam skema untuk pembiayaan yang produktif. Jadi ketika ekspor ini kan tentu memerlukan biaya ya, memerlukan pajak, terus ketika nanti barang itu sudah sampai di negara tujuan tentu ada biaya masuk. Nah, ini menjadi salah satu skema yang dibayarkan. Begitu juga dengan impor. Impor itu ambil barang dari luar negeri. Nah, tentu ada biaya-biaya yang diperlukan. Skema hutang luar negeri bisa digunakan untuk pembayaran impor. Di dalam capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran pada materi ekspor impor ini, yang pertama saya harapkan kita bisa menjelaskan apa itu ekspor dan impor. Yang kedua, mampu menguraikan keuntungan dan manfaat dari ekspor dan impor. Yang terakhir, mampu menjelaskan contoh ekspor dan impor di Indonesia. Nah, ini tentu sudah sangat familiar sekali ya, saya kira teman-teman berkaitan dengan materi ekspor dan impor ini. Dan tentu saja berkaitan ekspor dan impor ini sudah menjadi hal yang sangat familiar, terutama di prodi ekonomi yang mana pembahasannya itu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu baik pembangunan ataupun pertumbuhan ekonomi. Oke, di dalam konsep ekspor dan impor, ekspor adalah kegiatan atau aktivitas mengeluarkan produk dan barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan mengikuti standar peraturan beserta ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, kalau impor merupakan suatu aktivitas atau kegiatan memasarkan produk barang dari daerah pabean atau membeli suatu produk barang dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam negeri. Jadi antara ekspor dan impor ini memang menjadi hal yang penting di dalam perekonomian suatu negara, terutama berkaitan dengan penambahan devisa ya. Penambahan devisa itu kan nantinya bisa memperkuat pendapatan yang diperoleh oleh suatu negara tersebut. Dan instrumen tersebut diperoleh dengan ekspor. Nah, sehingga ekspor ini menjadi salah satu hal yang utama. Di dalam konsep ataupun teori antara ekspor dan impor, tentu ekspor ini nilainya itu harus lebih tinggi atau lebih besar daripada impor. Nah, bayangkan saja ketika nantinya barang yang diimpor itu jauh lebih banyak daripada yang diekspor. Nah, tentu suatu negara atau negara tersebut benar-benar sangat kekurangan barang ya, terutama sangat kekurangan barang ya, sehingga komoditas yang bisa diekspor itu sangat jarang sekali, sangat terbatas sekali. Nah, harapannya jadi suatu negara itu memang ekspor ini menjadi salah satu hal yang prioritas dibandingkan dengan impor. Kalau syukur-syukur nanti barang-barang yang diperlukan, barang-barang yang dibutuhkan, terutama kebutuhan pokok, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder itu sudah mampu dipenuhi oleh negara tersebut, sehingga yang ada ya ekspor.
Nah, kalau yang ada ekspor kan berarti suatu negara itu sudah mandiri atau swasembada. Seperti itu, baik itu pangan, terus sandang, terus kebutuhan-kebutuhan yang lainnya itu sudah mampu membuat sendiri. Nah, misalkan kalau Indonesia sudah bisa membuat HP Android sendiri, tentu kita tidak akan impor dari negara-negara lain, dari negara Cina, terus dari negara di Eropa dan sebagainya itu. Begitu juga dengan otomotif, kendaraan motor. Kalau Indonesia sudah bisa membuat sendiri dan diproduksi secara massal, tentu saya yakin pemerintah akan menekankan bahwa belilah produk-produk yang memang diproduksi oleh anak dalam negeri. Nah, ini tentu nanti harapannya bisa mengurangi impor. Ya, impor itu nggak apa-apa ya, impor nggak apa-apa, namun jangan sampai melampaui batas, karena nantinya neraca perekonomian itu bisa terkendali. Nah, yang pertama, manfaat dari ekspor ialah mengendalikan harga produk. Apa sih yang dimaksud dengan mengendalikan harga produk di sini? Tentu kalau kita lihat di saat ini ya, harga-harga terutama harga kebutuhan pokok itu kan cenderung naik dan turun. Nah, ketika pas waktunya panen misalkan, pas waktunya panen memang harga itu cenderung murah, harga cenderung bisa terjangkau. Namun kalau suatu barang itu langka, misalkan kayak kedelai saat ini, nah kedelai saat ini kan sebagai bahan makanan baik itu tempe ataupun tahu, dan itu sangat pokok sekali bagi Indonesia, sehingga ketika jumlahnya atau kuantitasnya itu lebih sedikit, tentu Indonesia akan melakukan impor, akan melakukan mendatangkan barang dari luar negeri, dan itu bisa memicu untuk kenaikan harganya. Sehingga tujuan dari ekspor ini selain bisa mengimbangi harga itu sendiri, mengendalikan harga, namun juga agar harga itu bisa terjangkau oleh masyarakat sehingga bisa dikendalikan. Nah, kalau kita misalkan kalau di Indonesia banyak sekali pakaian-pakaian dari luar negeri, tentu produksi ataupun produk yang dimiliki oleh dalam negeri, terutama pakaian, juga tidak akan bisa bertahan, sehingga perlu untuk melakukan upaya ekspor ini agar nantinya barang-barang yang di Indonesia itu tidak terlampau tidak digunakan oleh masyarakat atau tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Tentu ini sangat penting sekali, tapi yang paling utama sebelum ekspor yaitu dipenuhi dulu kebutuhan masyarakat, itu dipenuhi dulu. Kalau sudah terpenuhi kan otomatis tidak akan impor, tidak akan mengambil dari luar. Yang kedua yaitu menumbuhkan industri dalam negeri. Nah, ini kaitannya dengan yang tadi ya. Jadi ketika suatu negara itu memiliki fokus untuk ekspor suatu barang atau komoditas, tentu di sini industri-industri akan bangkit, akan tumbuh seperti itu. Yang ketiga, menambah devisa negara, sangat jelas sekali. Jadi imbal balik yang diberikan oleh negara lain terhadap negara pengekspor itu ialah memberikan devisa negara. Nah, devisa negara kita kalau di Indonesia ini yang paling besar ialah berasal dari TKI ya, tenaga kerja Indonesia. Nah, berikutnya memperbanyak lapangan kerja. Nah, ini sangat jelas sekali. Jadi semakin banyak ekspor, tentu lapangan-lapangan kerja yang bisa terangkat itu semakin besar juga. Semakin besar peluangnya lapangan kerja. Komoditas ekspor Indonesia ada tekstil, karet, kelapa sawit, kakao, dan produk hasil hutan. Nah, selanjutnya kalau manfaat impor itu yang pertama memenuhi kebutuhan dalam negeri, jadi posisinya memang sangat dibutuhkan. Misalkan kedelai itu sebagai makanan pokok, kalau tidak ada juga nanti akan sulit diganti, sehingga mau tidak mau harus impor. Yang kedua, memperkuat neraca pembayaran, jadi biar stabil. Yang ketiga, mengurangi keluarnya devisa ke luar negeri ya, terlalu banyak dikurangi juga. Nah, itu manfaat impor.
Baik, itu dulu untuk materi ekspor impor. Selanjutnya kita bahas di